Di bahasan kali ini, kita bakal bedah satu ide besar. Apa sih sebenarnya informatika itu? Dan saya jamin, ini lebih dari sekedar main komputer loh. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan ini. Waktu Anda pakai HP atau laptop, Anda itu posisinya lebih sering jadi penikmat aja atau justru jadi pencipta? Kan kita sering banget denger ya, kita ini hidup di era digital baru, di mana dunia nyata sama dunia maya itu udah nyampur jadi satu. Nah, di dunia yang kayak gini, skill apa sih yang sebenarnya kita butuhin? Bukan cuma buat bertahan hidup ya, tapi buat benar-benar berkembang. Jawabannya, ternyata bukan cuma soal jago main medsos atau bisa kirim email. Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar dari itu. Oke, biar lebih jelas kita bedah dulu yuk, apa itu bidang informatika? Jadi gini, informatika itu sebenarnya ilmu yang luas banget. Mirip-mirip deh kayak matematika atau biologi. Fokusnya itu ke gimana caranya kita merancang dan membangun sistem, tujuannya buat mecahin masalah. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mikir, loh, ini kan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sering banget nih orang ketukar. Nah, ini dia poin pentingnya. TIK itu cuma salah satu bagian kecil dari informatika. Gampangnya gini, informatika itu ilmunya tentang cara menciptakan teknologinya. Kalau TIK itu tentang cara menggunakan teknologi yang udah ada itu. Beda kan? Oke, sekarang kita masuk ke intinya informatika, yaitu sebuah cara berpikir yang disebut berpikir komputasional. Ini tuh fondasinya. Dan yang keren, ini adalah cara mecahin masalah yang super ampuh yang bisa Anda pakai buat apa aja, bahkan tanpa perlu komputer sama sekali. Intinya, seperti yang tertulis di sini, ini adalah sebuah kerangka berpikir. Kita belajar memecah masalah yang rumit jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang diurus. Mau itu bikin aplikasi, atau ya sesimpel ngerencanain liburan. Biar kebayang, yuk kita coba satu aktivitas unplug. Nggak perlu teknologi sama sekali, kita coba main teka-teki simple. Oke, bayangin ya, tugas Anda itu bikin gelang dari manik-manik warna-warni ini. Tujuannya, bikin gelang yang paling panjang. Kita punya stok manik-manik terbatas, dan ada aturannya. Nah, aturan main inilah yang kita sebut algoritma. Lihat deh aturannya. Pertama, polanya harus merah, hijau, kuning, biru. Terus diulang. Kalau ada warna yang habis, warnanya dilewatin aja, lanjut ke warna berikutnya. Dan yang paling penting, dua manik-manik yang sebelahan warnanya nggak boleh sama. Nah, ini dia yang menarik. Aturan-aturan simple ini maksa kita buat mikir logis dan strategis. Persis seperti cara kerja seorang computer scientist. Inilah contoh nyata berpikir komputasional. Kita memecah masalah besar, yaitu bikin gelang terpanjang, jadi langkah-langkah dan aturan yang jelas. Anda itu sebenarnya lagi ngejalanin program dengan sumber daya yang terbatas. Keren kan? Oke, dari manik-manik, sekarang kita sambungin cara berpikir tadi ke teknologi yang kita pakai sehari-hari. Coba deh, lihat analogi sederhana ini. Perangkat keras atau hardware itu ibarat gitarnya, benda fisiknya yang bisa kita sentuh. Nah, perangkat lunak atau software itu lagunya, perintah atau program yang dimainin di gitar itu. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Gitar tanpa lagu ya cuma pajangan. Lagu tanpa gitar yang nggak akan kedengeran suaranya. Dan semua ini membawa kita ke kesimpulan paling penting dari pembahasan kita. Ujung-ujungnya, belajar informatika itu tujuannya bukan cuma biar kita jadi pengguna teknologi yang lebih pintar, tapi untuk mengubah kita menjadi pencipta di dunia digital. Bedanya tuh kayak orang yang cuma dengerin musik sama orang yang belajar bikin lagunya sendiri. Kalau kita paham prinsip dasarnya, kita jadi punya kekuatan buat menciptakan solusi, bikin aplikasi atau alat-alat baru yang bermanfaat. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi. Sekarang Anda tahu alat-alatnya ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda pengguna atau pencipta, tapi apa yang akan Anda ciptakan.